Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amida Kusumawardhani. Bersama rekan-rekan saya, yakni Fitri Nurindiana dan Sundari, akan mempresentasikan materi fikih bab Toharoh. Poin A. Pengertian dan dasar hukum Toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang artinya bersuci, sedangkan menurut istilah Toharoh adalah kegiatan mensucikan diri dari najis dan hadas agar seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah dengan baik dan benar. Dasar hukum Toharoh. Dasar hukum Toharoh adalah wajib karena Toharoh ini bersangkutan dengan sah atau tidaknya seseorang untuk melakukan ibadah sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, bersuci merupakan kemutlakan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Pentingnya Toharoh. Toharoh penting karena bersih merupakan sebagian dari iman. Jadi seseorang yang melakukan toharoh berarti orang tersebut beriman dan peduli kepada kesehatan. Kemudian media bersuci. Media bersuci ada 3, yaitu ada air, debu, dan batu. Kemudian syarat dan rukun. Untuk syarat-syarat bersuci ada yang pertama ada Islam, 2 tamsis, atau mencapai umur sekiranya bila ditanya dapat menjawab dengan benar, seperti bila ditanya ada berapa kali sholat fardu dalam sehari, ada berapa kali kita puasa dalam setahun, dan sebagainya. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh yang dibasuh. Dan yang selanjutnya, air yang digunakan harus suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak tercampur namanya, disebabkan tercampur dengan benda suci lain yang semestinya dapat dihindarkan darinya seperti susu, tinta, dan yang serupa dengan keduanya. Kemudian rukun bersuci. Untuk rukun bersuci yang pertama untuk rukun wudhu, yaitu ada niat, membasuh muka, membasuh kedua belah tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan yang terakhir tertib. Dan untuk rukun tayamum, yang pertama memindahkan debu, kemudian niat, kemudian mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku-siku, dan yang terakhir tertib. Dan untuk yang terakhir rukun mandi wajib, yaitu yang pertama niat, mensengajakan menghilangkan hadas besar, dan kemudian niatnya adalah nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, meratakan air ke seluruh tubuh, kulit, dan rambut. Urgensi taharah. Taharah sangat penting dalam Islam, baik taharah secara hakikat, yaitu mensucikan pakaian, badan, dan tempat salat dari najis, maupun secara hukum, yaitu mensucikan anggota badan dari hadas, dan mensucikan seluruh tubuh dari janabah. Hal ini karena ia merupakan syarat untuk sahnya salat yang dilakukan 5 kali sehari, dan salat adalah berdiri menghadap Allah Ta'ala. Melakukannya dalam keadaan suci merupakan sikap takzim pengagungan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang senantiasa dalam keadaan suci dengan firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya Allah merupakan orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Tujuan taharah: 1. Guna mensucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. 2. Sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. 3. Sebagai pemelihara serta pembersih diri dari berbagai kotoran maupun hal-hal yang mengganggu dalam aktivitas ibadah seorang hamba. 4. Menghilangkan semua bau busuk yang menjadikan tidak nyaman. 5. Supaya tubuh segar dan jiwa bersemangat. Contohnya, apabila tubuh dibersihkan setelah mubasyarah hubungan intim, maka kembalilah roh kepada kesegaran dan hilanglah kemalasan dari tubuh. 6.
menyucikan diri dari hadas dan najis. Persoalan seputar taharah. Melafadzkan niat ketika memulai wudhu. Melafadzkan niat ketika memulai berwudhu termasuk kesalahan yang sering terjadi. Hal ini karena niat itu letaknya di hati. Niat yang syar'i adalah seseorang menghadirkan hatinya ketika hendak berwudhu, bahwa wudhu ini untuk salat atau untuk menyentuh mushaf Al-Quran atau selainnya. Jadi niat adalah kehendak hati untuk beribadah, tidak perlu diucapkan secara lisan. Tidak memperhatikan bagaimanakah wudhu atau mandi yang sesuai dengan tontonan syariat dan meremehkan hukum-hukum terkait dengan wudhu. Contohnya, tumit merupakan salah satu anggota wudhu yang sering dilalaikan, meskipun anggota wudhu yang lainnya juga memiliki hukum yang sama jika tidak dibasuh atau diusap dengan sempurna. Selayaknya bagi seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum wudhu, berwudhu dengan menyempurnakan yang wajib dan yang sunnah, membasuh atau mengusap anggota wudhu 3 kali dalam rangka mencontoh wudhu Nabi SAW. Hal ini juga meraih keutamaan salat, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka salat 5 waktu menjadi kafarah penggugur dosa di antara 5 waktu salat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai nomor 145 dan Ibnu Majah nomor 459. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.